Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana menjaga keutuhan NKRI menggunakan wawasan Nusantara. Di sini saya Lutfi Islami. Saya Resya Dinda. Di sini kami akan menjawab dan memberikan pertanyaan. Baik, pertanyaan pertama yaitu coba kamu jelaskan bagaimana konsep wawasan Nusantara. Apa saja yang merupakan azas wawasan Nusantara, serta coba kamu jelaskan tujuan dan fungsi dari wawasan Nusantara tersebut. Konsep wawasan Nusantara ya. Konsep wawasan Nusantara itu kayak cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri sendiri serta lingkungannya yang beragam dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa demi tercapainya tujuan nasional. Kalau azasnya itu ada 6. Kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Terus kalau tujuan wawasan Nusantara itu untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan serta menjaga keutuhan wilayah NKRI agar tujuan nasional dapat tercapai. Fungsinya itu sebagai pedoman, motivasi, dan dasar dalam mengambil keputusan dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk menjaga keutuhan NKRI. Nah, coba sekarang aku balik nanya deh sama kamu. Jelasin tentang aspek Trigatra dalam wawasan Nusantara, terus juga jelasin deh tentang aspek Pancagatranya. Terus terakhir deh tentang apa sih perbedaan dari Trigatra sama Pancagatranya. Jika yang kamu maksud adalah aspek Trigatra dalam wawasan Nusantara, itu adalah aspek alamiah yang dimiliki suatu negara dan sulit sekali untuk diubah. Aspek Trigatra ini meliputi letak geografis wilayah, keadaan dan kekayaan alam wilayah tersebut, serta jumlah dan kemampuan penduduknya. Ketiga aspek tersebut menjadi modal dasar dalam pembangunan dan juga pertahanan negara Indonesia. Dan Pancagatra adalah aspek sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, yaitu meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kelima aspek tersebut sangat memengaruhi ketahanan nasional Indonesia. Trigatra merupakan aspek alamiah yang berasal dari kondisi geografis, sumber daya alam, dan kualitas penduduk. Sedangkan Pancagatra ialah aspek sosial yang berkaitan dengan kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan negara. Disitulah letak perbedaannya. Pertanyaan terakhir nih, coba kamu jelaskan apa sih tantangan utama dalam menjaga keutuhan NKRI di masa saat ini? Serta apa sih ancaman terhadap ideologi Pancasila di bidang ekonomi, serta apa tantangan utama bagi pemuda untuk menerapkan ideologi Pancasila di masa sekarang. 3 tantangan yang kamu maksud itu, yang pertama ada penyebaran hoaks dan informasi palsu. Contohnya seperti penyebaran informasi dari sebuah kelompok masyarakat tanpa mengonfirmasi lagi kebenarannya. Yang kedua, menurunnya rasa nasionalisme. Contohnya saja penggunaan bahasa Inggris sehari-hari. Itu sih memang bagus, tapi beberapa orang menjadi gengsi untuk berbicara menggunakan bahasa daerah yang mereka miliki. Yang ketiga, radikalisme dan intoleransi. Contohnya saat oknum dari suatu kepercayaan menghasut orang lain untuk membenci kepercayaan yang lain. Terus, ancaman terhadap ideologi Pancasila dalam bidang ekonomi adalah munculnya praktik ekonomi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, sehingga mengabaikan asas keadilan sosial. Contohnya seperti monopoli pasar oleh perusahaan besar. Yang kedua, korupsi oleh oknum yang merugikan negara. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi yang tinggi antar masyarakat. Tantangan generasi mudanya yaitu pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Yang ketiga, kurangnya kepedulian terhadap persatuan dan keberagaman. Yang keempat, sikap individualisme yang semakin tinggi. Terus yang terakhir ada menurunnya semangat gotong royong dan nasionalisme. Sekian sesi tanya jawab dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.